maju 5 langkah. Indramayu, fokus Pantura. Ribuan petani yang terdiri dari Serikat Tani Indramayu, SPI dan KONANN Indramayu menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kantor pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, tanggal 7 Juni tahun 2022. Aksi damai yang dilakukan ribuan petani dengan mengambil start di lapangan Sport Center Indramayu sejak pukul 10 menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu hingga berakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di halaman depan pendopo Indramayu itu banyak hal yang dituntut oleh para petani. Di antaranya ada 15 tuntutan yang disampaikan oleh Komite Penegak Reforma Agraria Indramayu yang terdiri dari STI, SPI dan KONANN. Pertama, laksanakan reforma agrarian di Indramayu, selesaikan konflik agrarian dan diskriminasi hak petani. Ketiga, bentuk gugus tugas reforma agraria sesuai amanat Perpres 86/2018 dengan pelibatan organisasi tani dalam strukturnya. Keempat, stop kriminalisasi, intimidasi dan diskriminasi hak petani. Kelima, stop produksi PG Raja Wali II yang merusak dan mencemari lingkungan. Tuntutan keenam yakni, lindungi dan beri jaminan harga pasar padi saat panen raya. Ketujuh, berikan jaminan sarana pendukung produksivitas dan distribusi untuk petani benih, pupuk, pelatihan, teknologi infrastruktur. Kedelapan, tarik aparat dari lokasi prioritas reforma agrarian SPI dan STI. Kesembilan, tolak segala bentuk kemitraan yang merugikan petani termasuk melegitimasi oemukuhan kalim kawasan hutan. Kesepuluh, bubarkan PG Raja Wali II. Kesebelas, bubarkan perhutani atau pemerintah menjalankan reforma agraria secara murni dan konsekuen di Indramayu. Kedua belas, tertibkan nelayan yang pengguna alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Ketiga belas, jangan persulit nelayan kecil untuk mengurus dokumen kepemilikan dan izin. Keempat belas, segera laksanakan pencegahan abrasi dan tuntutan yang ke-15 adalah lakukan normalisasi di sungai Desa Brondong dan Pabean Ilir untuk aktivitas kapalan nelayan kecil. Ribuan petani yang sebelumnya menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Indramayu itu meminta Dewan Perwakilan Rakyat bisa menemuinya. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Aksi, Tri Utomo mengatakan, Kabupaten Indramayu terkenal akan daerah lumbung pangan nasional, akan tetapi pemerintah belum berpihak kepada nasib petani. Menurut Tri Utomo, kelahiran UU Pokok Agraria tahun 1960 soal penyediaan tanah bagi kaum petani hingga Peraturan Presiden Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, sampai sekarang belum merata dirasakan kaum tani khususnya di Kabupaten Indramayu. Dalam orasinya itu Tri menegaskan, bahwa sampai saat ini, nasib kaum tani tak kunjung membaik. Kemiskinan di pedesaan justru semakin luas, ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah semakin tajam, bahkan disertai konflik agraria yang tak kunjung selesai. 1 jam ribuan petani menyampaikan aspirasinya dan meminta agar wakil rakyat bisa menjawabnya. Tak berselang lama Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Saifuddin bersama anggota Komisi 2 Ruyanto dan Rozak. Ketua DPRD Saifuddin membenarkan soal amanat yang ditegaskan dalam UU hingga Perpres soal reforma agrarian. Dengan aspirasi ini pihaknya akan mengundang pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Menurut Saifuddin, gugus tugas reforma agraria sendiri di Kabupaten Indramayu menurut masa aksi sudah terbentuk. Namun, fungsi dan tugasnya belum berjalan di lapangan. Usai Ketua DPRD memberikan jawaban, ribuan massa beranjak ke gedung pemerintahan Kabupaten Indramayu. Hal yang sama pun disampaikan di depan pendopo dengan harapan Bupati Nina Agustina bisa menjawab dan menjelaskan 15 persoalan yang menjadi tuntutan petani. Namun sangat sayangkan dengan kesibukan Bupati Nina, ribuan petani merasa tidak puas. Bahkan sejumlah perangkat daerah mengajak perwakilan petani untuk berdiskusi apa yang menjadi bahan tuntutan. Dengar pendapat yang berlangsung di ruang Kitinggil Pemkab Indramayu selama 1 jam itu dipimpin oleh Asda 2 Bidang Perekonomian Maman Kostaman, didampingi Kepala Dinas Perumahan AEP, Kepala Dinas Perizinan Ahmad Sadeli dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edi. Maman menyampaikan permintaan maaf kepada ribuan petani atas ketidakhadiran Bupati yang dikarenakan Bupati sedang menjalankan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Dari hasil rembukan yang diwakili oleh STI, SPI dan KONANN ini pihaknya sepakat akan terus mengawal apa yang menjadi tuntutan masyarakat petani dan nelayan. Pihaknya sudah siap berkolaborasi dengan semua pihak termasuk siap merumuskan dengan DPRD jika Pemkab Indramayu diundang untuk membahas permasalahan ini. Kita coba lanjut daripada hari ini di Komisi 2 sebagai komisi teknis akan coba bagaimana untuk melakukan satu kerja-kerja terkait dengan ini karena ini serius ya, karena di daerah lain juga sama. Insya Allah semangat masyarakat kita adalah semangat kita bersama dalam rangka untuk
bagaimana mencapai apa yang diharapkan masyarakat itu saja barangkali. Nah, nanti Pak Sujak bisa sampaikan. Kalau argumentasi demonstran belum. Apa alasannya Pak? Apa alasannya belum terbentuk? Sudah terbentuk tapi belum berjalan menurut informasi dari demonstran. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Indramayu telah melibatkan lintas organisasi atau belum? Atau tokoh masyarakat lah Pak? Yang kami tahu sih belum ada koordinasi dengan DPRD soal ini. Kami juga akhirnya nggak bisa ngomong bahwa saya sudah atau belum, tapi informasinya sudah kami terima. Eksekutif nanti yang akan dibentuk. Tapi usulnya diantaranya ada tokoh, diantaranya tokoh yang memahami, mengetahui bagaimana kaitan dengan masalah keagariaan atau masalah lokus tanah yang ada di sana. Termasuk masalah nelayan di sini ya. Memang kita lagi menjerit Pak, terkait dengan masalah kelangkaan BBM dan harga yang begitu mahal sehingga banyak oknum-oknum ya memanfaatkan daripada kebutuhan nelayan yaitu BBM sehingga akhirnya kesulitan hal itu. Ini juga penting, tidak bisa tutup mata kita melihat nelayan kita yang memang sangat-sangat perlu dibantu. DPRD akan mengundang pihak-pihak terkait berarti? Pasti itu. Makanya dari Komisi 2 sebagai komisi teknis dan akan langsung saya pimpin langsung untuk datang dengan pimpinan Komisi 2 untuk bersama-sama meng-hire ini. Ini kami serius ya. Pak. Dengar semuanya, dengar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang baik ini diberikan kesehatan dan barokah dari Allah SWT. Bapak Ibu sekalian hormati, tadi saya sudah menerima teman-teman sahabat kami dari Serikat Petani Indonesia, dari Serikat Tani Indramayu dan dari Konam. Dan alhamdulillah tadi sudah ada dialog yang lancar. Saya yang mewakili Pemda, asisten ekonomi dan pembangunan, saya didampingi oleh kepala dinas lengkap Pak. Ada kepala dinas pertanian, ada kepala dinas perumahan, pemukiman dan pertanahan. Juga kami didampingi oleh kepala dinas perikanan dan kelautan. Sehingga semuanya mewakili aspirasi Bapak sekalian. Yang pertama, yang berkaitan dengan reformasi agraria, sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, pada intinya, sepanjang bahwa itu kebijakan pemerintah pusat dan aturan yang memang ada, saya atas nama perintah daerah tentunya dari Bupati mendukung Bapak sekalian terhadap dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Kenapa? Karena pemerintah daerah berkaitan dengan jalannya pemerintah pembangunan, ujung-ujungnya apa? Untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, tinggal bagaimana kita nanti memetakan apa yang ada di lapisan masyarakat. Seperti apa? Tadi semua aspirasi sudah disampaikan oleh Mas Andi yang mewakili dari SPI, lalu dari Mas Tri dan Mas Zulkifli dari SPI, gitu kan. Pak Rin juga tadi sudah menyampaikan dari SPI, termasuk Pak Sutrisno tadi menyampaikan dari Konat. Pada intinya, yang diperjuangkan oleh teman-teman adalah sama dengan Pemda, yaitu bagaimana lebih mensejahterakan lagi yang berkeadilan bagi masyarakat. Intinya itu. Dari Indramayu, Jujun Juhanda Fokus Pantura melaporkan.